gitu. Sama yang kedua adalah menurut aku emiten emas itu relatively agak-agak tricky sih gitu. Karena dia butuh waktu aja sih untuk reflect di laporan keuangannya. Sebenarnya hampir sama kayak beberapa emiten komoditas yang lain gitu. Pasti akan ada lagging time aja. Cuman sensitivitas dari harga emas ke ke harga saham emiten emas ini kalau aku boleh bilang cenderung agak lebih less sensitif sih dibandingkan dengan coal gitu, dibandingkan dengan coal, nikel kayak gitu. Jadi ya menurut aku ada kaitan tapi nggak bisa serta-merta mengukur dari harga komoditasnya aja gitu sih. Mungkin yang lain Arvin atau Ko William boleh nambahin sih. Oke, mungkin William dulu deh. Gue terakhir aja. Gua udah cukup jelas dari Shannon. Iya. Mungkin Arvin mau kasih trading plan sih ini kayaknya terakhir-terakhir. Bukan. Boleh nih. Bukan. Gue tak. Ya boleh nih. Kita trading plan aja nih untuk ini seperti apa. Soalnya gue tahu nih, pasti Robert kan menanyakan ini pasti ada hubungan sama satu emiten, dan gue sudah bisa prediksi emitennya apa, pasti BRMS, ya kan? Iya sih. Ya, dari senyumnya iya. Nah, jadi sebenarnya kalau gue bilang, ya tadi Siana kan mungkin menjelaskan dari sisi ininya ya, sisi fundamentalnya ya, mungkin udah cukup jelas dan lengkap tadi yang Siana bilang. Cuma mungkin kita harus berpikir dari sisi angle yang lain. Kita harus berpikir dari sisi angle yang lain. Contohnya seperti BRMS gitu ya. Nah, ini kan kita bilang saham ini kan nggak cuma bicara soal fundamental aja, tapi memang ada faktor kepentingan di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kepentingannya, berarti kan ada beberapa, kita harus tahu BRMS dimiliki siapa, kira-kira holdernya siapa, berapa besar. Nah, ini berarti kan kita cocokin aja dengan apa yang terjadi di belakangan ini soal yang nge-hold BRMS ini ownernya siapa dan sebagainya, dan apa yang mau mereka lakukan. Jadi perspektifnya lebih ke arah sana. Tapi gue nggak mau jelasin terlalu detail. Silakan cari sendiri. Kenapa kok bisa BRMS tuh turunnya sesignifikan itu? Pasti ada sesuatu. Gitu. Pasti ada sesuatu. Nanti kamu di DM loh, Vin. Ya makanya gue nggak mau detail. Itu masalahnya. Tapi beberapa hari ini ada ya BRMS. Kenapa? Beberapa hari ini ada naikan ya dari Iya, signifikan banget ya naiknya. 30-an juga. Nah, biasanya yang recovery-nya V-shape, biasanya itu, ya tadi gue bilang, pasti ada suatu trigger yang mana di luar dari fundamental. Bisa jadi kepentingan, bisa jadi apa gitu ya. Ya, teman-teman bisa simpulin sendiri lah, kenapa kok bisa BRMS jatuhnya segitu signifikan, dan nggak cuma BRMS waktu itu, Bumi juga begitu. Ya, bisa dikorelasi lah, kenapa kok bisa dua saham emitennya, maksudnya sektornya berbeda, kok turunnya barengan. Ya, silakan dicari sendiri. Gitu, guys. Oke, berhubung kita udah live 1 jam lebih nih, kira-kira dari masing-masing ada nggak trading plan untuk Oke, gua trading plan untuk trading plan ini ya, maksudnya trading plan untuk terserah ya sama apa, sektor apapun ya. Ya, Oke. Start dari William dulu, silakan. Iya, sebelum habis. Udah dipilih sama kalian. Yang utama sih kalau gua properti ya, dari properti sendiri pastinya ada BSD, setelah itu Sumarekon, Ciputra, sama kalian belum boleh perhatiin sih kalau berani yang kecil-kecil tuh Alam Sutra ya, walaupun depth-nya agak tinggi, cuma once dia gerak, kalau tipe sahamnya ya tiap kali gerak, Alam Sutra gerakannya volatile banget, jadi buat kalian profilnya emang gambler gitu ya, hajarnya sebetulnya Alam Sutra sih menarik gitu. Tapi kalau basically kalau mau cari yang aman-aman dan kayak fundamentalis gitu kan, kalian carinya ya BSD,
Ciputra, Sumarekon, tiga itulah. Oh, tambah Pakuan lah ya, yang base-nya di Surabaya, gitu. Tempatnya Arvin. Setelah itu kalau berhubungan sama traffic ya, gue sih cukup ngelirik kayak Astra International, ASI Auto. Setelah itu Bird juga cukup menarik karena beberapa kali experience ya kalau kita pakai retailing yang lain kayak Gokar atau yang lain sebagainya gitu ya. Kayaknya mobilnya agak kurang ke-maintain sih. Jadi dibanding sama Bird ya orang beberapa udahlah kayak corporate pasti mereka pakainya Bird gitu. Jadi memang udah ada segmentasi tersendiri gitu. Mungkin kalau yang retail masih ada marketnya, mereka pakai Grab, Gokar. Setelah itu kalau yang mungkin kayak corporate mereka pasti bakal pakainya yang enak lah ya, pasti Bluebird lah yang ada kelasnya dan ada nilai tambahnya dan ada convenient-nya gitu. Jadi menurut gue Bird cukup menarik sih buat diperhatiin. Setelah itu ngomongin soal traffic, Jasa Marga lah ya. Jasa Marga. Terus tambah satu lagi, biar habis. Sama sentimen pemilu, MNCN deh. MNCN sih seru juga. Oke. Aduh, habis diborong nih. Siana, Iya, kalau aku mungkin ini ya, kalau seandainya teman-teman ini berjiwa agresif, barbar, suka yang adrenalin gitu ya, mungkin biasanya ini kan momen-momen masih emiten, masih royal bagi dividen ya. Jadi teman-teman mungkin bisa catat emiten-emiten mana aja yang belum RUPS dan historically dia rajin bagi dividen. Silakan dieksplor itu emiten-emiten apa aja. Biasanya kalau memang teman-teman mau trading cuman manfaatin momentum kenaikan harga jangka pendek, ya bisa-bisa saja gitu. Tapi ingat tetap ada risk yang harus dihitung gitu dan dananya jangan terlalu gede. Yang kedua sama senada dengan Ko William, properti. Sama menurut aku emiten yang belum terlalu banyak diapresiasi sebenarnya lebih ke telco sih, classic, it is very classic lah gitu telco. Tapi karena memang di second half menurut aku permintaan terhadap penggunaan data akan lebih masif, ya mungkin bisa dikonsider lah ya untuk telco. And the last one yang aku lihat itu ini aja emiten-emiten yang memang sektor yang usually lebih diuntungkan ketika suku bunga dipangkas sih. Kalau beneran dipangkas di second half, ya mungkin ada sedikit angin segar untuk emiten-emiten teknologi. Tapi ingat kuncinya yang sudah ada earnings-nya aja gitu. Karena itu akan lebih ada jaminan lah gitu untuk sustain rally-nya gitu sih. Ya, silakan Bapak IPO. IPO apa yang sangat menarik? IPO. Oh man. Well, tadi yang blue chip yang aman-aman tadi William udah borong ya. Siana tadi udah bahas yang dividen. Nah, gue berarti sisa yang micro cap dong kalau begini. Super micro cap. Market cap 400 miliar, free float-nya 7% gitu. Aduh, yang sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya banyak sekali ya saham-saham yang microcap yang menarik. Cuma memang likuiditasnya sangat kecil sebenarnya, jadi nggak bisa diomongin. Tapi yang pasti ada beberapa saham yang secara teknikal menarik, secara flow juga menarik. Itu adalah Avian. Kalau teman-teman lihat Avian berapa hari ini itu naik, udah 2-3 hari. Jadi kalau misalnya mau lihat ya cari trading plan yang bagus gitu ya, cari setup yang bagus. Kalau teman-teman tertarik ya silakan gitu ya. Avian juga cukup menarik. Terus mungkin gue lagi suka juga sama Gudang Garam, personally ya, by technical, fundamental. Gudang Garam juga menarik di Q1-nya, especially Q1-nya naik 2 kali lipat ya untuk Q1-nya, karena kayaknya masalah dan cukai rokok. Kemarin gue sempat detailin sedikit, cukai rokoknya turun, tapi mungkin karena pakai pita cukai yang kemarin. Jadi mungkin efektifnya baru sekarang. Tapi Q2-nya yang kemarin itu
rugi gitu. Posisi GRM Q2-nya rugi. Jadi kalau misalnya Q2-nya GRM positif aja, itu bisa beat kan dari Q2 tahun lalu. Nah, Yuda Garam itu menarik. Lalu ada ya properti, balik lagi. Properti itu salah satu yang memang dari awal mungkin kita juga sudah setuju gitu bahwa properti memang salah satu sektor yang bisa dilihat. Lalu otomotif juga menarik gitu ya. Otomotif juga menarik. Sama mungkin sektor-sektor pendukung ya. Kalau kita bilang sektor pendukung dari otomotif kan cukup banyak. Kalau kita bilang multi finance, terus ada beberapa misalnya contoh kita bilang kan kalau transport misalnya transport mobil misalnya, ekspor impor misalnya. Nah itu kan pakai pelabuhan gitu kan. Nah itu kan harus dilihat. Pelabuhan itu kan berapa penjualan ekspor yang terjadi dan berapa persen growth-nya. Ketika teman-teman sudah tahu growth-nya berapa persen, nah, itu akan menarik kan secara valuasi gitu. Ya itu sih. Mungkin seperti itu sih, kalau gue lihat sih sektor-sektornya masih muter-muter di situ-situ aja. Nggak jauh-jauh. Sama microcap yang agak sedikit lucu, ya itu aja. Waduh, memang ya sekarang kan barusan udah dikasih tahu nih info-info tentang saham dari William dari sisi blue chip-nya yang aman-aman. Nah, Arvin dari sisi micro cap ini yang agak sedikit resiko dan dapat ilmu baru dari Shana, di mana kalau kita mau fast trading kita cari aja emiten yang mau RUPS dan sebagai dividen, kita langsung aja lahap sahamnya, dan juga tapi kita harus batasi resiko. Kalau misalnya dia udah jual sebelum di hari itu, setelah dia bagi dividen kan biasanya dia langsung agak drop senilai dengan nilai dividennya. Nah itu yang harus kita jaga juga, resiko-resiko seperti itu. Tapi kalau kita mau fast trade ya betul lumayan di dunia saham. Mungkin buat nambahin sedikit sama disclaimer on ya, jangan lupa. Mana? Iya betul, disclaimer on ya teman-teman. Sebelum kita tutup ada satu pertanyaan nih, Vin. Bird sudah naik cukup tinggi, tapi secara valuasi cukup murah. Apakah upside-nya pasti bisa lebih tinggi lagi ini? Bluebird ya. Oke. Bluebird ada salah satu saham yang gue personally suka dan gue punya gitu, Bluebird. Okay. Kalau kita lihat secara technical wise ya, mungkin kalau valuasi mungkin Shana lebih ini. Tapi kalau secara technical wise, Bluebird kalau kita lihat sekarang di level 1885 gitu ya, di sekitar itu ada cup and handle ya, kalau kita lihat ya, di break, lalu retrace kemarin, hari ini kenceng lagi Bluebird-nya, di sekitar 5%. Kalau kita lihat dari sisi akumulasi distribusinya, sebenarnya tidak terlalu signifikan kelihatannya, maksudnya cuma pingpong antara satu orang sepertinya. Jadi kalau kita lihat ya selama Bluebird masih cukup menarik gitu ya, kalau kita lihat secara candle-nya ya boleh kok gitu. Dan memang ke depan kan kita bilang kan secara fundamental masuk gitu ya, di mana tadi William sudah sampaikan gitu bahwa sektor transportasi dengan saham teknologi seperti Goto yang mulai melakukan pangkas efisiensi, berarti kan sudah tidak ada promo lagi. Nah, sudah berkurang lah promonya. Dan sedangkan Bluebird ini kan dikuasai oleh satu company, di mana dia harus menjaga servisnya, menjaga kualitas kendaraannya tadi seperti yang William cerita. Jadi memang cerita-cerita ini akan berlanjut lagi selama mobilitas masyarakat masih tinggi. Jadi kalau kita lihat jalanan di Jakarta masih macet, nah itu adalah satu indikator. Atau teman-teman kalau mau naik Bluebird misalnya, tanya supirnya apakah gimana dibandingkan dengan ini 2021 atau dibandingkan dengan 2022 apakah lebih baik atau gimana, kalian sudah bisa dapat indikasi bahwa iya memang berarti rame gitu. Jadi kalian punya conviction di mana kalian bisa hold sahamnya lebih panjang. Mungkin seperti itu sih Bert, kalau view gua. Mantap. Kira dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini? Kalau Bird ya, itu industrinya kan transportasi. Setelah itu kan kalau kalian tahu juga zaman dulu ada beberapa taksi ya, yang ada juga, yang dulu ada dan sekarang sudah tidak ada gitu. Jadi
hukum rimba dan seleksi alam juga, Bluebird sekarang kompetitornya udah semakin menipis gitu. Dan ada muncul kompetitor baru yang which is harganya yang tadinya adalah bener-bener hit industrinya Bluebird sektor taksi, tapi sekarang udah mulai stabilize lagi karena mereka harus cetak kerdes juga one day. Itu ya, which is menurut gua very good lah buat Bluebird. Dengan harga yang sekarang udah sangat jatuh luar biasa ya Bluebird. Oh, sama mungkin satu lagi ya. Kalau teman-teman perhatiin bid offernya Bluebird ya, itu tipisnya minta ampun. Kalau teman-teman lihat itu kan tipisnya minta ampun. Berarti maksudnya teman-teman kalau mau masuk ya hati-hati gitu aja. Jadi ya maintain your position Tipis. sizing, Yeah. tipis banget. Karena maintain your position sizing berarti kalian tahu bahwa kalau dari segi kepentingan berarti saham ini ibaratnya ya mungkin sengaja ditipisin, ada I don't know gitu. Apakah memang ada tujuan tertentu? Ya kita nggak tahu. Makanya lebih baik ya perhatikan aja flow-nya, larinya kemana, apakah sudah mulai distribusi atau gimana gitu ya. So far dengan kenaikan Bluebird yang seperti ini, kita belum mendengar berita-berita yang muncul terkait Bluebird selama ini ya. Jadi udah naik banyak tapi nggak ada beritanya. Nah, berarti kan belum selesai. Menurut gua sih sesimpel itu sebenarnya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu. Selain dari valuasinya yang memang murah gitu untuk Bluebird sendiri. Jadi seperti itu sih. Lihat bid offer tipis sih, jangan dihajar-hajar kanan. Kalau kalian hajar kanan kan kalian jadi bandarnya. Berarti kalian tarik harga gitu. Mendingan kalau turun-turun aja kalian baru tampung, tapi setelah itu jangan dijual-jual gitu ibaratnya. Kalau lagi posisi fundamental bagus begini gitu, pasti mereka ngajak-ngajak buat ya ibaratnya cari pendukung lah di pasar buat ada yang tetap hold barangnya gitu kan. Gitu. Tapi jangan hajar over lah, agresif, jangan hajar agresif.